Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Bina Iman GKI Kasih Solo tepat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, kita menundukkan kepala, memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang terus senantiasa ada, menyatakan kasih dan penyertaannya bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu. Saat ini kami anak-anakmu rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bersabda di tengah-tengah kami. Dan kami mohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Supaya firman yang Engkau tabur di dalam hidup kami boleh bertumbuh subur di dalam setiap harinya. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah saudara termasuk orang yang suka bercocok tanam? Ya, mungkin ketika saudara memiliki kebun atau mungkin tempat yang terbatas, saudara memiliki banyak tanaman. Nah saudara, pagi tadi saya melihat di salah satu sudut pastori, yaitu tepatnya ada di halaman depan. Saya melihat bahwa ada satu tanaman saya mati. Tanaman ini saya beri beberapa waktu yang lalu di Tawangmangu. Saya melihat bahwa bunga mawarnya mekar dengan begitu indahnya. Tapi saya lupa untuk kemudian memindahkan pot mawar itu tadi ke tempat yang lebih luas. Dan juga saya lupa untuk memberikan air, karena saya tidak mengingat bahwa saya membeli bunga mawar ini. Saya taruh di bagian sudut dan ketika saya tengok pagi ini ternyata mawarnya sudah mengering dan layu. Dan ketika saya tarik, akarnya sudah mati. Artinya tanamannya sudah tidak dapat bertumbuh lagi. Nah saudara, tentu bagi kita yang suka bercocok tanam akan menjadi hal yang menyenangkan ketika tanaman yang kita tanam itu bertumbuh dengan lebat. Atau setidaknya ketika kita memiliki sebuah tanaman bunga, bunga itu mekar dengan begitu indahnya, bahkan juga mengeluarkan wangi-wangian. Kalau tanaman itu adalah tanaman yang berbiji atau berbuah, itu menghasilkan buah yang lebat, tentu itu membuat hati kita senang. Tetapi kita perlu menyadari bagaimana tanaman itu dapat bertumbuh dan lebat ketika tanamannya tidak diberikan perhatian khusus. Secara khusus adalah tentang media tanamnya. Ketika tanahnya tidak dikelola dengan baik, bagaimana kemudian tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, di mana Ia memberikan kepada setiap kita tentang perumpamaan sang penabur yang menebarkan benih. Mari bersama kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian Tuhan bersabda. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bagaimana sang penabur yang dengan tak henti-hentinya menabur setiap benih. Namun benih itu ternyata jatuh di tempat yang berbeda-beda. Kondisi tanah yang tidak sama tentu menghasilkan hasil yang berbeda. Tadi dikatakan bahwa tanah yang tidak baik membuat tanaman atau benih tadi tidak bertumbuh dengan baik. Tetapi ketika benih itu tumbuh pada tanah yang tepat, ia akan berbuah lebat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah gambaran tentang media tanah
Ya, media tanam yaitu adalah tanah tadi yang digambarkan dengan banyak rupa, bukankah itu juga mencerminkan tentang kehidupan kita? Kehidupan kita diibaratkan sebagai tanah. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan seperti benih tadi di dalam hidup kita, apakah kemudian benih-benih firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita? Artinya firman Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan perubahan. Firman Tuhan mendorong kita untuk berperilaku lebih baik. Firman Tuhan mencegah kita untuk bertindak sembarangan, berpikir lebih dulu dan menjadi berkat. Nah, atau justru sebaliknya, firman Tuhan yang kita terima, yang telah tertabur dalam hidup kita, justru kita sia-siakan. Dengan banyaknya persoalan, dengan mementingkan kehidupan kita, dengan tidak mengarahkan hidup, itu ibaratkan sebagai tanah yang berbatu, tanah yang kering, tanah yang penuh dengan ilalang, sehingga firman itu tidak bertumbuh dengan subur. Ingatlah saudara, bagaimana sang penabur, yaitu Allah sendiri, menghendaki setiap kita untuk bertumbuh dan berbuah lebat atas setiap benih firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan. Tuhan menabur lewat banyak peristiwa dan banyak cara. Lewat khotbah-khotbah misalnya, atau lewat orang-orang di sekitar kita, atau lewat berbagai macam kehidupan, peristiwa kehidupan di dalam kehidupan kita. Namun, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita menjadi media yang baik supaya firman Tuhan yang kita terima boleh bertumbuh dan berbuah dengan baik? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk menumbuhkan dan juga membuahkan firman Tuhan secara baik. Artinya bagaimana firman Tuhan itu kita responi dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan berkat baik bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menjadi tanah yang baik? Biarlah firman ini boleh menjadi permenungan kita untuk kita jalani hidup hari demi hari. Dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama kita akan menutup permenungan kita di dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ketika Tuhan mengingatkan kami, supaya kami boleh merespon firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah Tuhan tabur dengan sungguh-sungguh. Maka ajarilah kami untuk dengan setia merawat setiap firman Tuhan itu untuk kami benar-benar hidupi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami lemah dan rapuh, untuk itu kami memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar hidup secara nyata dan berbuah dengan baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu memperbaiki hidup kita supaya hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.